Kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran disebutkan dalam dua surat, yaitu surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 106 dan surat Al-Anbiya ayat 95 sampai 98. Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk Allah yang keluar saat akhir zaman, yang muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam. Kaum muslimin dan muslimat, apakah yang terjadi apabila Ya'juj dan Ma'juj turun ke bumi? Menurut para ulama, mereka membunuh semua penghuni bumi. Lalu mereka menghujamkan panah ke arah langit untuk membunuh penghuni langit. Mereka juga merusak apa saja yang ada di sekitar mereka. Jika mereka melewati satu danau atau sungai, maka air danau atau sungai itu akan habis karena sifatnya rakus mereka. Ciri-ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj antara lain: bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih, bentuk wajah mereka seperti tembikar. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan dari Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nuh alaihissalam, tepatnya dari garis keturunan Yafid bin Nuh alaihissalam. Kisah Ya'juj dan Ma'juj berhubungan dengan Iskandar Zulkarnain, di mana Zulkarnain adalah hamba Allah yang soleh, yang sering melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dalam Al-Quran dinamakan Zulkarnain karena kedua pada kepalanya menggunakan penutup dari tembaga dan membentuk seperti dua tanduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 95 sampai 96. Disebutkan juga bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihissalam, juga termasuk keturunan Nabi Nuh, yaitu anak-anak Yafis, orang tua bangsa Turki, dan bangsa Turki adalah sebagian kecil dari mereka. Ya'juj dan Ma'juj ditinggalkan di balik tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Sesudah membangunnya, Zulkarnain berkata, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Quran Surat Al-Kahfi ayat 98 sampai 99 hingga akhir hayat. Ya'juj dan Ma'juj berjalan dengan cepat untuk membuat kerusakan di muka bumi manusia. Demikianlah gambaran tentang sikap mereka saat keluar dari tembok penjaranya. Pendengar di bawah seakan-akan menyaksikan peristiwa tersebut. Ibnu Jarir telah menceritakan kepada kami, Muhammad ibnu Musanna telah menceritakan kepada kami, Muhammad ibnu Ja'far telah menceritakan kepada kami, Syu'bah dari Abdullah ibnu Abu Yazid yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas melihat anak-anak sedang berlari-lari. Sebagian dari mereka mengejar sebagian yang lain, bermain-main. Lalu Ibnu Abbas berkata, seperti itulah Ya'juj dan Ma'juj saat keluar dari temboknya. Di dalam banyak hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW
banyak disebutkan kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Seperti yang akan dikemukakan berikut ini, dalam tafsir akhir surat Al-A'raf telah disebutkan sebuah hadis melalui riwayat Imam Ahmad dari Hashim, dari Al-Awam, dari Jabalah ibnu Suhaim, dari Marsad ibnu Imarah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW yang telah bersabda bahwa di malam beliau menjalani Isra-Nya, beliau berdua dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mereka berbincang-bincang tentang hari kiamat. Lalu mereka menanyakan kepada Ibrahim, tetapi Ibrahim menjawab, "Saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Mereka menanyakannya kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menjawab, "Saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Akhirnya mereka menyerahkan masalahnya kepada Isa, dan Isa berkata, "Tentang waktunya tiada seorang pun yang mengetahuinya selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi menurut apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku, Dajjal kelak akan muncul, sedangkan di tanganku terpegang 2 bilah tombak." Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.